Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat sinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balligh anni walau ayah." Rahul Muslim. Artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat atau satu hal yang terkait dengan perintah-perintah agama. Dari hadis ini kita pahami bahwa tugas untuk berdakwah itu pada dasarnya adalah tugas semua muslim, semua diri kita yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dakwah itu seperti apa? Dakwah banyak cara, beragam. Di antaranya adalah dakwah bil lisan, kemudian dakwah bil qalam yaitu tulisan, dan dakwah bil hal, baik itu program, event maupun yang lainnya. Pada saat ini kita sekarang berada di zaman teknologi informasi. Tentunya kita sudah tahu bahwa dakwah bisa saja kita lakukan juga melalui media yang sekarang berkembang, atau lebih tepatnya kita sering mengungkapkan dakwah medsos. Jadi di dalam medsos kita bisa juga menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan untuk bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan memperkuat kapasitas diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Yang tentunya ini diarahkan adalah untuk pembentukan karakter atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang insya Allah ini akan menjadi kekuatan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi untuk diri kita, untuk masyarakat, dan untuk semuanya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sahabat sinar, mari kita isi media sosial itu dengan konten-konten yang bersifat membaikan, membenarkan, menguatkan keimanan kita dengan berbagai macam cara. Tentunya zaman sekarang karena medsos itu sudah sangat mungkin kita untuk bisa menyampaikan pesan secara atraktif, secara kreatif, inovatif, sehingga pesan-pesan itu bisa sampai dan tidak membosankan. Di dalam Al-Quran juga kita mendapati berbagai macam cara, berbagai macam anjuran, berbagai macam hal yang terkait dengan bagaimana dakwah itu disampaikan. Dari mulai bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah, sampai wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun di situ ada misalnya argumentasi, maka disampaikan dengan cara baik, dengan cara yang logis, dengan nalar yang sangat kritis. Dan jangan lupa bil hikmah, selalu kita ajak dengan hal-hal yang mengarahkan semua orang itu untuk benar-benar menjadi orang yang positif di dalam menjalani kehidupannya. Sahabat sinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dakwah melalui media sosial itu sudah menjadi kebutuhan dan menjadi keharusan. Seseorang bisa kemudian misalnya mengupload event-event yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan Islami kaitan dengan misalnya perayaan hari besar Islam, atau ada event-event yang bisa kita share kepada orang banyak tentang bagaimana berbagi, bagaimana berderma, dan lain sebagainya. Atau juga untuk yang sifatnya mendidik orang, membina karakter dan lain sebagainya, kaitan dengan hal-hal yang sepele saja misalnya, atau yang kecil, bagaimana kita kehidupan sehari-hari itu hidup dengan Islami, diri kita itu sebagai seorang mukmin dibimbing oleh doa ketika kita menjalani kehidupan itu sangat positif. Jadi bisa disampaikan tentang doa-doa, bisa juga kita menyampaikan pesan-pesan khusus terkait dengan isu-isu yang sekarang misalnya sangat digandrungi atau diminati oleh orang, atau yang paling penting misalnya saat ini dikaji. Sahabat sinar, ketika kita berdakwah di medsos ataupun kita memberikan komentar dan sebagainya, maka ingatlah 3 hal. Yang pertama adalah harus tepat konten, tepat komen, dan tepat momen. Maka insya Allah dengan 3 hal itu, usaha kita untuk berdakwah itu akan lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Demikian sahabat sinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.